dari seri khotbah We Your People. Bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya menjadi satu jemaat Tuhan, satu umat Tuhan. Dan pagi hari ini waktu saya siapin Tuhan apa yang Tuhan ingin bicara buat setiap kita yang hadir. Jadi kalau boleh dikasih judulnya Shared Labor, Shared Mission. Jadi kita sebagai orang percaya, kita selama beberapa minggu sebelumnya kita belajar bagaimana kita punya kerinduan yang sama waktu kita menghadapi tantangan untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana Tuhan menebus kita, jadi kita umat yang ada bukan karena kita sama-sama karena kita sama-sama punya latar belakang pendidikan, punya latar belakang mungkin ethnicity yang sama gitu ya, tapi semua kita ada karena Yesus telah menebus kita. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan membawa kita di dalam satu misi. Nah, sebelum saya membagikan, saya berdoa. Ini salah satu yang saya doakan, Tuhan biar Tuhan melimpahkan di dalam hati kita hati misi. Jadi misi itu bukan sesuatu semata-mata hal yang kita kerjakan, tapi misi itu adalah juga penyembahan kita. Jadi kita menyembah Tuhan di dalam misi, di dalam apa yang kita lakukan. Kita akan belajar sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang 11 ayat 19 sampai 26. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi untuk mendengar pembacaan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama-sama. Oke, Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Maka tersebarlah sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar Kau berbicara ke dalam hati setiap kami secara pribadi dan juga kami secara korporat, Tuhan, untuk melihat panggilan-Mu, hati-Mu akan misi yang Kau berikan bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, dan bagi jemaat di Serpong secara khususnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami mendengar firman yang kami menangkap hati-Mu, Tuhan. Bagaimana Kau memanggil kami menyembah Engkau melalui misi yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Apostolic Church, gereja yang apostolik. Apostolik artinya gereja yang memutus. Bagaimana mindset apostolik itu bukan semata-mata para rasul ya, tapi kata apostolik itu artinya being sent, diutus. Untuk apa? Untuk misi yang Tuhan percayakan kepada orang-orang percaya. Jadi ada 3 hal yang kita akan belajar sama-sama. Bagaimana gereja apostolik itu memiliki missional activities, punya mindset yang
multicultural engagement, dan bagaimana gereja apostolik itu punya generosity, punya kemurahan hati dan partnership di dalam menggenapi panggilan Tuhan. Amin. Nah, yang pertama berkenaan dengan missional activities. Yang menarik di sini, Rasul Paulus, kisah para rasul, sebenarnya awalnya nggak di situ. Jadi Barnabas yang ajak Saulus waktu itu masih di Tarsus untuk ikut ke Antioquia, dan mereka bersama-sama melayani di Antioquia. Dan kita akan belajar sesuatu dari gereja di Antioquia yang waktu saya berdoa, saya juga waktu saya menyiapkan ini, saya berdoa, Tuhan biar ini juga menjadi kerinduan hati, bukan hanya buat saya, tapi buat jemaat ini. Bagaimana kita punya kerinduan sebagaimana menjadi gereja yang apostolik. Dikatakan awalnya itu dari penganiayaan, saudara. Jadi lagi sebelum Kisah Rasul 11, 10, bagaimana penganiayaan terjadi. Stefanus yang pertama kali tercatat di kitab Kisah Para Rasul yang menjadi martir. Martir artinya dia berdiri dengan imannya, bersaksi akan apa yang dia percayai, lalu dia mati dibunuh karena apa yang dia percaya. That's what martyr is at that context at the time. Nah, waktu itu setelah penganiayaan di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa jemaat itu tersebar. Tadinya di Yerusalem, mereka tersebar ke banyak tempat, which is nanti kita lihat salah satunya di Antioquia. Dan yang menariknya adalah sekalipun mereka tersebar mengalami penganiayaan, mereka tetap memberitakan Injil. Orang-orang yang percaya di Yerusalem tersebar ke kota-kota yang berbeda, mereka memberitakan Injil, tetapi mereka beritakan Injilnya kepada orang-orang Yahudi aja. Jadi waktu itu kekristenan dilihat sebagai kayak sekte yang baru di agama Yahudi gitu kira-kira ya. Jadi orang yang percaya banyaknya orang Yahudi aja, semuanya kira-kira Jews, dan buat mereka waktu itu mudah untuk mencari orang Yahudi karena mereka selalu berkumpul di sinagog. Di sinagoga-sinagoga, jadi mereka pergi dan memberitakan Injil. Nah, yang menarik di Antioquia adalah mereka memberitakan Injil tidak hanya di sinagoga kepada orang Yahudi saja, mereka mulai memberitakan Injil kepada orang yang non-Yahudi. Bahasa ya kitabnya kira-kira Gentiles gitu ya. Non-Jewish lah kira-kira, mau bangsa apa aja, pokoknya yang non-Jewish, orang Yahudi lihatnya they are Gentiles. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik yang terjadi di Antioquia, yang saya berdoa kita bisa menangkap hal ini dan menjadi sesuatu yang sama-sama kita percaya buat jemaat di Serpong. Jadi tadinya di Yerusalem, lalu mereka tersebar ke Antioquia, dan yang menarik adalah penganiayaan terjadi kepada orang-orang percaya. Tadinya di Yerusalem peranan para rasul begitu besar, Tuhan tambah jiwa-jiwa, tapi ketika orang percaya ini dianiaya, mereka tersebar. Jadi yang membawa berita Injil ini bukan hanya orang-orang, hanya rasul-rasul, tetapi semua orang percaya. Jadi mereka dianiaya, tetapi mereka terus membawa berita Injil. Jadi berita Injil itu tetap dibawa sama mereka. Jadi nggak penganiayaan, oke tinggalin penganiayaan yang kabur kira-kira gitu ya. Tapi keyakinan yang kokoh akan Injil itu membuat mereka terus membawa berita Injil kemanapun mereka pergi. Awalnya hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan yang menarik di Kisah Rasul 11 ini, bagaimana jemaat di Antioquia, pertama di Yerusalem mengirim Barnabas, lalu Barnabas melayani jemaat di sana. Mereka dikuatkan, lalu Barnabas, aku perlu Saul gitu ya. Jadi dia jemput Saulus di Tarsus untuk mereka bersama-sama. Ada satu partnership, ada satu hubungan bagaimana jemaat ini menjadi jemaat yang bukan hanya satu orang aja, tetapi bagaimana Tuhan bekerja melalui jemaat ini. Nah, yang menarik
buat kita untuk kita sama-sama. Jadi Alkitab di Kisah Para Rasul mencatat 3 kali perjalanan misi Paulus itu ya. I just want to give you the maps supaya saudara dapat gambaran. Jadi dari Yerusalem ke Antioquia kalau 150 km segitu jaraknya ya. Berarti lebih jarak dari Jakarta Surabaya gitu, jauh ya. Maksudnya jauh loh. Mungkin hampir sampai ke Sumatera, di ujung sana di Medan gitu ya. Jadi journey-nya mereka cukup jauh untuk membawa berita Injil. Dan kemudian yang menarik, jemaat Antioquia menjadi sangat instrumental di dalam pemberitaan Injil, menjadi jemaat yang dipakai Tuhan untuk mengutus, dan bukan hanya mengutus, tetapi menjadi home base bagi Rasul Paulus. Saya kan bagi kepada saudara, this is bukan saya gambar ya saudara, saya ambil dari study Bible yang saya punya gitu. Jadi 3 kali perjalanan misi Rasul Paulus, kalau saudara lihat. Jadi yang pertama berangkatnya dari Antioquia. Di Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3 mereka berdoa untuk mengutus Paul dan Barnabas. Barnabas dan Paulus, perjalanan misi yang pertama kira-kira seperti itu. Saya nggak akan pergi detail, tapi intinya dia berangkat dari Antioquia melakukan perjalanan misi pemberitaan Injil, kembali ke Antioquia. Jadi sending church and juga home base-nya Rasul Paulus dan Barnabas waktu itu di Antioquia. Perjalanan misi yang kedua lebih panjang, lebih jauh, lebih extend. Saudara kalau mau baca pelajari di Kisah Para Rasul, hampir semua sisanya itu perjalanan misi Rasul Paulus gitu ya. Nah, lebih jauh, lebih panjang, sama saudara, berangkat dari Antioquia, kembali pulang ke Antioquia lagi. Jadi Antioquia itu menjadi sending church, tapi dia juga menjadi home base church buat Rasul Paulus dan Barnabas. Oke. Kemudian yang ketiga, perjalanan misi yang ketiga lebih muter lagi, lebih jauh, lebih panjang gitu ya. Tapi endingnya di Yerusalem karena satu dan lain hal. Rasul Paulus kembalinya ke Yerusalem. Saudara perlu baca Kisah Para Rasul. Saya nggak akan go through details, tetapi ada hal yang saya mengajak saudara melihat bagaimana gereja di Antioquia ini terlibat misi. Dia sebegitu intentional. Jemaat, kalau saudara baca sejarah gereja, banyak pengajar, tokoh-tokoh gereja mula-mula itu banyak dari Antioquia. Jadi bagaimana gereja secara apa yang catat di Alkitab, secara historis memiliki dampak yang apostolik, dan yang saya mau kita tangkap sama-sama bagaimana jemaat ini begitu embrace, memegang erat panggilan misi di dalam jemaat ini. Dan buat kita hari ini, this is reminded us bahwa kita sebagai gereja dipanggil Tuhan untuk misi. Kadang menjadi gereja kita bisa nyaman, oke? Tentu kita mau membuat ibadah yang nyaman untuk kita bisa hadir dengan conditions, music instrument, ada banyak hal di mana kita perlu menjadi nyaman. Tetapi pada akhirnya tujuan akhir kita bukan semata-mata punya tempat yang nyaman, tapi pada akhirnya yang penting bagi kita adalah bahwa kita ada juga untuk misinya Tuhan. Jadi seringkali orang melihat gereja itu ukurannya seberapa besar, seberapa banyak. Well, it's fine with that. Saya nggak bilang gereja kita kecil aja. It's fine with the size. Tapi kalau kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, panggilan gereja adalah untuk pergi, untuk bisa mengutus. Jadi bagi gereja kita, whatever the size, tapi kita memutus, jemaat yang mengutus. So the strength of a church and the health of a church should not be measured by the seating capacity, but by its sending capacity. Jadi ukuran kita, gereja kita ini sehat, gereja kita ini kuat, bukan seberapa banyak jemaat yang duduk di sini yang beribadah gitu ya. That's good, that's fine. Tapi ukurannya bukan itu, tapi ukurannya seberapa kita mengutus, seberapa kita pergi, seberapa kita punya mindset misi, seberapa kita menyadari the activity that we have is mission. Waktu saya berbicara tentang misi,
berbicara, mungkin kita baca kitab Kisah Para Rasul, Rasul Paulus, Barnabas, mereka pergi ke kota-kota. Buat kita, mungkin, who knows, saya diutus dari Jakarta memulai jemaat sama-sama, oke? Who knows? Ada dari kita mungkin Tuhan panggil, diutus untuk memulai, saya nggak tahu, tapi bisa. Dan saya percaya one day we will send missionary cross cultural, maybe one day, amen. Kita boleh percaya, amen. Mungkin kita merintis jemaat saya nggak tahu di BSD mungkin atau di Depok, kita nggak tahu. Tetapi we are called to keep going, to keep bring the gospel to the cities, to the place yang jauh bagi kita. Tetapi misi juga, kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, bagaimana misi itu dilakukan oleh setiap orang percaya. Misi juga berarti buat kita yang ada di tempat ini. Kita nggak nungguin nanti, tapi misi ini sekarang. Waktu saudara meeting dengan teman kantor mungkin, saya berharap saudara see that this is the missions. Waktu saudara duduk, waktu saudara, mungkin Tuhan gerakin, can I pray for you? Mungkin Tuhan gerakin saudara to say something yang, do you have any challenge? What can I stand for you? Itu misi saudara. Karena saudara membawa berita Injil ke tengah-tengah dunia yang begitu hancur. Makanya kalau saudara pergi kuliah, saya berharap saudara melihat kampus saya ini misi yang Tuhan tempatkan di saya. Kalau saudara pergi ke tempat kantor, ke korporasi saudara pergi ke, kalau saya bilang mission field yang saya tidak bisa pergi. Ada kantor-kantor yang kalau masuk ke sana harus pakai ID, saudara, tinggalin KTP gitu kan. Saudara yang bekerja di gedung tersebut, saudara masuk your ID, saudara bisa membawa berita Injil ke tempat. That's your mission field. Itulah ladang di mana saudara Tuhan panggil. Saya berharap ini menjadi panggilan kita untuk kita melihat Tuhan panggil kita untuk berada di tengah-tengah dunia. It's great kita punya ibadah, but this is also the call of God untuk kita go in the mission field dimanapun kita berada. One day will be the time. Saya berdoa we will send 10 days missionary team. Kita kemarin host missionary team. One day kita akan send missionary team. Mungkin ke another part di Indonesia, mungkin another nation, saudara. Waktu kemarin leadership 215, saya nggak tahu. Tapi salah satu hati saya adalah Tuhan, what nations that you want me to go? Gitu ya. North Korea salah satu yang saya berdoa bertahun-tahun. Gitu ya. Saya nggak tahu kapan di sana. Tapi waktu kemarin saya berdoa waktu we will go itu, saya mau ke Stan nations. Ya. Ada Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan. Ya. Makanya belakangnya Stan itu. Okay? That's the nations. Okay. Saya nggak tahu, saya nggak tahu kapan, tapi I pray for them. Saya salah satu yang saya mengucap syukur yang 10 days waktu mereka kembali. Saya bilang, kami berdoa buat Indonesia for years, gitu kan. Tapi waktu kami pulang, this is different. Now we pray for the faces that we know. Jadi sekarang kami berdoanya tuh bukan cuma Indonesia, kota Serpong gitu ya. Tapi mereka berdoa untuk ada wajah-wajah, nama-nama yang mereka tahu, mereka kenal. Saya nggak tahu, tetapi that's the mission field yang Tuhan kasih sama kita. Saya percaya, well, teman kantor kita udah tahu bukanya ya, kita bisa berdoa. Teman kerja kita, but one day, bukan cuma mereka, one day we will go to the nations. Amen? Saya bukan bilang saudara pergi ke Stan Nation seperti saya, oke? Okay? Tapi God will bring us to the nations. Saya percaya, amen? Amen. Yang kedua, dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Dan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. So, saudara orang Kristen, saudara pernah dengar ya, aku Kristen. Ya gak enak kalau misalnya ada yang kayak gini. Orang Kristen kok kayak gitu ya, tinggal lakunya. Itu gak enak ya. Betul gak? Right? The thing is, itu udah ada dalam kitab. Jadi kata Kristen pertama kali artinya seperti Kristus kecil, gitu ya. Di satu sisi
secara historis istilah Kristen ini dipakai juga untuk sebenarnya sedikit mengejek gitu ya, mengejek ini orang-orang Kristen nih gitu ya, sebuah istilah yang sebenarnya nggak positif sepenuhnya, tetapi berbicara tentang ini orang-orang yang percaya Yesus, inilah Yesus kecil lah kira-kira gitu. Jadi sedikit mengejek, tapi di sisi yang lain sebenarnya bangsa-bangsa yang orang-orang yang di luar Kristen itu mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi orang-orang Kristen. Karena gini, ada certain belief, ya mostly orang Romawi nih. Kalau dewa ini udah pasti ini bangsa Yunani. Kalau yang nyembah dewa yang kayak gini berarti ini. Kalau orang Roma nyembah kaisar Romawi gitu ya. Jadi dia Romans gitu. Tapi orang Kristen itu susah dikategorikan seperti itu. Karena tadinya mereka pikir, yang makanya di ayat di Kisah Rasul sebelumnya dikatakan mereka yang mempercayai the way gitu ya. Jalan itu, jalan kebenaran di dalam Kristus. Jadi mereka istilahnya orang Yahudi. Tapi ini mereka menemukan bahwa ternyata ini bukan cuma Yahudi loh. Ini bangsa apa aja mereka percaya kepada Kristus dan mereka hidup seperti yang mereka percaya. Jadi it's kind of hard for them to give the label identity. Akhirnya mereka mengatakan, this is just the Christians. Gitu ya, saudara bisa nangkap. Kota Antioquia itu salah satu waktu itu 3 kota terbesar di kerajaan Romawi. Jadi of course Rome, ibu kotanya mereka. Kemudian yang kedua itu Alexandria, kota yang kedua yang terbesar. 3 itu Antioquia. Jadi Antioquia itu sebuah kota kosmopolitan di mana banyak bangsa datang latar belakang melebur di sana. Mungkin kalau saya bilang Serpong kayak gitu kan. Di Jakarta kayak gitu. Kita Serpong is like, kalau orang tanya sama saya, Serpong di mana? Jakarta bukan, gitu kan. Airport bukan di Jakarta, airport di Cengkareng, itu which is di Tangerang gitu ya. So kita nih kayak melting pot gitu ya. Banyak culture, banyak budaya, dan begitu fast moving sebenarnya. Dan waktu mereka benar-benar menghidupi kehidupan sebagai orang percaya, garis-garis batas etnisitas, garis-garis batas social structure secara strata orang kaya, orang miskin itu menjadi kabur. Bahkan kalau saudara baca di surat-suratnya Rasul Paulus, bagaimana majikan dengan ini bukan employee sama employer gitu ya, waktu itu majikan dengan slave-nya itu hubungannya begitu respect satu sama lain, saling mengasihi, tidak dianiaya. Itu sesuatu yang buat orang waktu itu loh, kok beda banget nih cara orang Kristen memperlakukan satu sama lain. Dan itu menjadi sangat berbeda buat orang-orang waktu itu. Dan bahkan kalau saudara baca di Galatia, Rasul Paulus nulis surat kepada jemaat di Galatia tentang kita itu bukan Kristen karena kita Yahudi. Kita menjadi jemaat Tuhan, kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Jadi ada satu insiden di mana Rasul Paulus tulis itu di kitab Galatia. Petrus datang ke Antioquia karena kota itu begitu kosmopolitan. Jadi ya mereka duduk sama siapa aja. Awalnya Petrus duduk dengan orang-orang percaya, dikatakan aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi Petrus tadinya sama orang-orang Yahudi, sama non-Yahudi bergaul ya, makan sehidangan. Jadi sehidangan itu ya buat kita mungkin makannya, buat mereka waktu itu makan satu meja itu sesuatu yang intimate gitu ya. Nah waktu orang Yahudi datang, Petrus menjadi terancam gitu ya. Takut dikritik kan, dia akhirnya memisahkan diri. Dan Paulus mengatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. So because their conduct was not in step with the truth of the gospel. Jadi kebenaran berita Injil adalah bahwa kita dipanggil to be multi-ethnic, multi-culture. Ini adalah tempat di mana saya percaya this is not just the place where all the Chinese looks kayak saya mungkin ya.
Chinese looks, warga negara Indonesia saudara saya, ya, atau apapun etnisitas kita, Batak, Jawa, Manado, saya nggak bisa sebutkan, Ambon, dari Papua, dari manapun saudara, we have from Filipino, from Philippines. Kita nggak tahu, we might have nations will come here, amen. Dan this is the place yang kita percaya, kita sama-sama. Kalau saudara tanya saya mudah nggak? Saya jawab nggak mudah. Saya hari Rabu kemarin jalan kaki bareng sama Pastor Petra dari Kuningan. Saya bilang, this is yang saya prepare, dan hati saya adalah to see seperti di Kisah Para Rasul, bahwa multi ethnic gereja itu membuat dunia bilang, wow, kamu bisa live in love for one another sekalipun kamu multi ethnic. That's my heart for the church in Serpong. Kita multi ethnic, multi race, kita mengasihi satu sama lain. Kalau saudara tanya gampang nggak? Nggak gampang, but we want to do it because of Christ. Amen. Saya mau quote dari bukunya Pastor Steve di 100 Years From Now, bahwa kita itu gereja yang multi ethnic dan kita intentionally and aggressively, maksudnya gini, build multi ethnic congregations. We welcome everyone, beda ethnicity, beda latar belakang, status, whatever, saudara diterima. Alasannya pertama, karena Yesus mati buat semua orang, not just people like us. Seringkali kita bisa berpikir, it's easy to accept people like us. Tapi kenyataannya Yesus juga mati buat orang yang gak seperti kita, seperti dia mati buat kita juga. Yang kedua, Yesus juga memanggil kita untuk menjadikan murid setiap bangsa. Jesus call us to disciples every nation, not just our own. Makanya kita punya sayings di every nations. If you want to obey God, a Bible and a passport, gitu kira-kira ya. So, let's believe God. Saya percaya, today we have some Filipino, you are welcome here. Amen, I hope you feel welcome. But I believe kita akan punya nations juga di sana. One day we will go to the nations. Amen. Let's be intentional in multi-ethnic. Amen. Yang ketiga, so we talk about the missional activities. We have a mindset of missions. We are called to be multi-ethnic. Pada waktu datanglah Nabi di Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit oleh kuasa Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa oleh bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ada satu yang menarik di gereja di Antioquia adalah mereka melihat kebutuhan, mereka merespon in generous. Artinya sebenarnya mereka kalau ngalamin kelaparan, kita secara ekonomi ya, mungkin ada beberapa saya ngobrol, well ekonomi di Indonesia mungkin slows down a lot. Kita mengalami akan transisi gitu ya, pelantikan presiden, pemilihan kepala daerah, so many buat orang dunia uncertain. Tapi we are called to pray, tentu. Tetapi bagaimana one event juga affect other people there. Dan saya percaya waktu itu juga kalau kelaparan di satu sisi artinya bisa menimpa di bagian yang lain. Tapi bagaimana merespon mereka adalah mereka bukan menahan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka memilih untuk generous, untuk memberi, untuk stand together. Dan saya melihat this is the call for the Apostolic Church. Kita akan menjadi gereja yang generous dan kita akan menjadi gereja yang partnering. Artinya we will stand together with one another. Sebagaimana Paulus dan Barnabas, ini juga jemaat di Antioquia dengan gereja di Yerusalem, di Yudea. Artinya mereka tahu bahwa we want to stand together with you. Dan ini juga yang menjadi bagian kita sebagai jemaat di Serpong. Saya berdoa kita menjadi jemaat yang generous in terms of helping the needs of other people. Tapi kita juga menjadi jemaat yang partnering. Kita stand together with one another
untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. So partnering di sini saya melihat jemaat di Antioquia itu partnering in the sense of sending out, tapi mereka juga stand together karena mereka menjadi jemaat yang sustain the missionary. I know so many prayer, so many stand together. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul bagaimana Rasul Paulus itu, saudara, yang namanya sended and then home pulang gitu ya, it's very different. Mungkin teman-teman yang some of you from Philippines, mereka ada istilah namanya balik bayan gitu ya. So ada yang namanya tuh pulang ke keluarga gitu, there's something that's what the church is. Dimana no matter we go, kita pulang, kita punya community yang stand together with us. Saya berdoa, this is also the church yang be generous, tapi kita bisa sustain, kita bisa help one another in terms of missions di dalam kehidupan kita. So simply kalau saudara tanya definition how we involve in missions, pray, give, go. Ya. Kita berdoa buat saudara iman kita, berdoa untuk gereja, kita berdoa buat orang yang terhilang. Dan Tuhan panggil kita untuk memberi, dan Tuhan panggil kita untuk pergi. Ada musimnya kita berdoa, which is setiap saat, okay? Ada musimnya kita memberi, ada musimnya kita pergi. Karena gimana kita pergi kalau nggak ada yang stand for one another? We need one each other. Gitu ya. Saya mengucap syukur jemaat di Kuningan mengutus beberapa dari kita memulai di sini. Mereka juga sustain dari area doa. Saya percaya kita di sini nggak ada semata-mata karena kita cukup skillful, Tuhan berkatin kita, whatever. No, it's because the prayer has been prayed, so many prayers. Mari kita keep on standing together in the call yang Tuhan beri sama kita. So I will close with this. Ini doa saya buat setiap dari kita secara individu, tapi kita sebagai jemaat, kita menjadi gereja yang mengutus dalam arti one day kita akan pergi ke kota yang lain. Berapa dari saudara nature kerjaannya pergi gitu ya, you have to go a certain times, a certain regions, itu juga pergi saudara. Kita nggak tahu, saudara ketemu orang memberitakan Injil di sana, orang itu bertobat, dan we don't know what will happen gitu ya. Tetapi Tuhan panggil kita kemanapun kita pergi di kerjaan kita, that's the missions, bahwa Tuhan mengutus kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Nah, saya percaya ini juga jemaat di mana kita welcome differences, kita celebrate, kita punya differences, kita celebrate karena apa? Karena di Wahyu pada akhirnya dikatakan setiap suku dan bangsa sujud berlutut di hadapannya. Buat saya, when we come and worship different ethnicity, different nationality, buat saya gini, it's like we have a snapshot of heaven here on earth in our worship. Amen? Saya mau mengajak kita to see that this is the call of God for us, to have multi-ethnic in our church. And lastly, Tuhan panggil kita to be generous. Let us involve. Saya percaya it's not just money, tapi ini juga bicara kita bisa stand one another. Saya mengucap syukur di tempat saya ada Pastor Joe, ada beberapa dari saudara di sini. Yang sometimes just sit down, share encouragement di tengah-tengah challenge yang saya hadapi secara pribadi. That's a support. That's something yang I think setiap dari kita perlu itu. Dan let's be the church yang be generous, be kind, be encouraging for one another. Amen.